Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Desti Rahmawati. Pada video kali ini adalah video yang kelima, yaitu pertemuan kelima, gitu ya, yang akan dibahas di kalkulus dasar itu adalah terkait dengan turunan. Di mana materi yang saya ambil itu referensinya itu saya ambil dari Warburg, Purcell, dan juga Recton dengan judulnya adalah kalkulus edisi yang ke-9. Nah, di turunan ini yang akan kita bahas di video kali ini ya, itu adalah terkait dengan definisi dari turunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan turunan gitu ya? Nah, di sini definisi turunan itu adalah apabila kita melihat gitu ya, kita melihat kurva pada gambar yang dapat kita lihat di sebelah kanan gitu ya. Nah, di gambar ini ada yang namanya titik P dan juga titik P aksen di sini ya. Nah, ketika kita melihat kurva tersebut, terdapat suatu kemiringan atau slope, gitu ya. Kemiringan yang berubah saat bergerak sepanjang kurva tersebut. Nah, pada P aksen, kemiringan atau slope-nya atau lereng tadi itu adalah sangat curam dibandingkan pada titik P gitu ya. Jadi ketika saya punya kurvanya bentuknya adalah yang di sini gitu ya. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini ada titik P dan juga titik P aksen. Nah, kemiringan antara P dengan P aksen itu adalah yang lebih curam. Lebih curam itu adalah yang di titik P aksen. Jadi ketika kita misalnya di jalan gitu ya, di jalan itu ada turunan. Nah, antara turunan tersebut misalnya gitu ya. Nah, di sini kita gambarkan sebagai ada titik P sama titik P aksen ya. Jadi ketika saya berada di posisinya P aksen sini, ini kemiringannya itu lebih curam dibandingkan dengan yang P yang di sini. Nah, ini apabila kita lihat gitu ya, kalau kita bayangkan gitu ya. Nah, kemudian di dalam geometri koordinat ya, di koordinat dasar itu kita telah mempelajari konsep dari kemiringan garis ya. Jadi di geometri koordinat dasar itu terkait dengan kemiringan garis itu adalah untuk melihat curamnya suatu garis. Nah, untuk melihat garis yang curam tersebut berarti kita menggunakan yang namanya garis non vertikal gitu ya. Nah, kemiringan yang diberikan di geometri koordinat dasar itu bisa dirumuskan dengan Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi X2 min X1, di mana antara titik X1, Y1, koordinat X1, Y1, dan X2, Y2 adalah dua titik yang berbeda pada garis. Ya. Dan nilainya itu tidak bergantung pada pilihan dua titik tersebut. Ya. Nah, jadi ketika kita melihat di geometri koordinat dasar, itu untuk mencari kemiringan ya, untuk mencari kemiringan dari garis yang non vertikal gitu ya. Itu bisa diberikan dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 min X1. Nah, ketika kita lihat di gambarnya di sini, itu ada titiknya adalah di koordinat X1, Y1. Misalkan saya ambil, ini adalah posisinya sebagai X1, Y1. Nah, kemudian yang di atas ini itu sebagai X2, Y2. Gitu ya. Nah, karena di sini itu adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Ini ada titik X1 dan ini ada Y1. Kemudian di sini itu adalah X2 dan ini adalah Y2. Nah, untuk mencari kemiringannya dari garis ini ya, itu bisa dicari dengan menggunakan rumus Y2 min Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1.
Seperti itu. Ini adalah ketika kita pernah belajar terkait dengan geometri koordinat dasar, itu untuk mencari kemiringannya adalah kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Di sini pertama kita memiliki misalnya adalah kurva C ya. Kita lihat gambarnya di sini, ini adalah kurva C ya. Kurva C ini adalah yang melengkung ya bentuknya. Ini adalah kurva C ya. Kemudian di kurva C ini itu saya ambil titik, yaitu titik P. Titik P itu adalah titik yang di sini ya. Ini adalah titik P-nya. Ini sumbu X-nya dan ini adalah sumbu Y-nya. Nah, titik P ini adalah memotong di kurva C ya, di kurva C-nya. Nah, kemudian saya juga mengambil titik ya, titik yang memotong di kurva C juga ya, di kurva C. Nah, itu saya kasih nama dengan titik Q ini. Nah, ini ya. Ini adalah titik P-nya dan ini adalah titik Q. Nah, garis PQ itu disebut dengan garis potong di P ya. Jadi awalnya saya punya kurva C ya, ini ya, yang melengkung ini. Nah, kemudian saya ambil titik P dan juga titik Q yang memotong di kurva C tersebut. Nah, kemudian dari dua titik ini saya ambil yang namanya garis potong ya. Garis potong di titik P ini ya, dan juga memotong di Q juga. Nah, ini nanti saya sebut dengan saya lambangkan dengan MPQ ya, atau kemiringan ya. Kemiringan dari titik P terhadap Q-nya gitu ya. Jadi karena di sini kan ada garis ini ya, ini adalah garis potongnya ya. Mohon maaf ini ya tidak pas dengan yang warna hitam gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah seperti itu ya. Jadi kita memotong gitu ya. Memotong di titik P dan juga Q, ini yang kita sebut dengan garis potong di P gitu ya. Nah, kemudian tadi kita sudah melambangkan yang namanya MPQ gitu ya. Nah, MPQ ini dapat ditentukan dengan menggunakan koordinat dari P dan juga Q. Jadi gradiennya atau kemiringan PQ ini ya, itu nanti dapat kita cari dengan menggunakan koordinat yang ada di P dan juga koordinat yang ada di Q. Seperti itu. Nah, untuk mencari kemiringannya ya, untuk mencari kemiringan tersebut berarti saya misalkan tadi C-nya itu misalnya di sini adalah suatu kurva yang diperoleh dari suatu fungsi. Nah, fungsinya saya sebut dengan fx di sini ya. Ini kurva ini itu dibentuk dari fungsi fx ya. Fx ini kan sama aja dengan y kalau kita lihat di grafiknya gitu ya. Nah, fx ini fungsi pada x gitu ya. Nah, kemudian karena fungsi pada x ya, karena di sini tadi ada variabel x dan juga ada variabel y seperti itu. Nah, kemudian titik P itu saya notasikan di sini adalah sebagai x0. Nah, karena di sini ada x, ini x0, kemudian kemudian selanjutnya karena ini x0 berarti yang di sumbu y-nya ini adalah sebagai y0 ya. Nah, jadi saya punya koordinat di titik P di sini itu koordinatnya adalah x0, y0. Nah, ini adalah koordinatnya. Nah, setelah itu jarak antara x0 dengan Q itu saya misalkan dengan H gitu ya. Nah, ini adalah jaraknya. Sehingga saya punya di titik Q ya, di titik Q koordinat sini ini sehingga diperoleh menjadi x0 ditambah dengan H. Seperti itu. X0 ditambah dengan H karena di sini adalah jaraknya sampai H. Ya. Nah, kemudian untuk Y-nya juga seperti itu gitu ya. Diperoleh Y tadi itu adalah sama dengan Fx gitu ya. Kalau tadi kita punya X0 ya otomatis nanti Y-nya menjadi
fx0 ya. Jadi di y0 ini itu berubah menjadi fx0 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di sebelah sini, untuk yang di sini ya, yang di titik Q-nya ini, berarti nanti saya peroleh menjadi fx0 plus h. Nah, ini ya. Nah, ini saya peroleh koordinatnya di titik Q sekarang menjadi x0 ditambah dengan h, fx0, fx0 ditambah dengan h. Nah, seperti itu. Ini adalah koordinat di titik Q. Kalau di titik P tadi adalah x0, y0, atau bisa juga saya tuliskan dengan x0, fx0. Kenapa fx0? Karena tadi di sini y0-nya kita notasikan dengan fx0. Jadi koordinat x0, y0 itu bisa berubah menjadi x0, fx0 seperti itu. Nah, setelah itu untuk mencari kemiringannya tadi kan berdasarkan rumus ya. Berdasarkan geometri koordinat dasar yang tadi sudah sempat kita bahas, itu kita kan cara mencarinya itu adalah Y2 dikurangi dengan Y1 ya, posisi yang di sini, yang besar dikurangi yang kecil gitu ya untuk Y-nya, kemudian baru dibagi dengan X-nya. Nah, dari sini ini kita juga bisa peroleh ya, M, P, Q-nya, kemiringan dari titik P ke Q-nya, atau yang di garis potong-potong ini, kemiringan di titik P, itu bisa kita cari dengan cara F x0 ditambah dengan H dikurangi dengan F x0 gitu ya. Jadi dari posisi yang besar dulu ini ya, F x0 ditambah H dikurangi dengan F x0. Baru kemudian dibagi dengan x0 ditambah dengan H dikurangi dengan x0. Nah, dari sini bisa kita sederhanakan lagi. Jadinya fx0 ditambah dengan H dikurangi dengan fx0 dibagi dengan, karena di sini x0 dan juga dikurangi x0 itu hasilnya adalah 0 ya, sehingga bisa hasilnya adalah ini tinggal H. Nah, ini adalah kemiringan MPQ gitu ya, kemiringan atau yang dinotasikan dengan MPQ pada garis potong PQ gitu ya. Nah, sehingga kita peroleh rumusnya adalah seperti ini. Ini hasilnya adalah sama seperti yang saya jelaskan ini. Nah, ini adalah untuk mencari kemiringan gitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat gitu ya, kita perhatikan ketika Q-nya itu mendekati P ya. Nah, di sini tadi kan ada titik Q-nya kan ada saya ambil di sebelah sini. Nah, ketika titik Q-nya itu menuju ke P gitu ya, menuju ke titik P ini ya, menuju ke titik P, maka nilainya, H-nya itu juga akan mendekati ke 0 gitu ya. Karena tadi kan di sini kalau semakin ke kanan itu kan semakin besar. Nah, kalau di sini dari sini menuju mendekati titik P, otomatis nilai H-nya itu akan semakin menuju ke 0 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa kemiringan di kurva C ya, kurva C ini ya yang melengkung ini. Nah, ini yang diperoleh dari fungsi fx ini ya, kita bisa mencarinya dengan menggunakan kemiringan di titik P tadi ya, di mana H-nya itu nanti akan mendekati ke 0. H mendekati ke 0, berarti H menuju ke 0. Ya. Nah, sehingga rumus yang kita sudah peroleh ini bisa kita teruskan lagi menjadi kemiringan di garis P ya, di titik P ini ya, kemiringannya itu menjadi limit karena mendekati kan ya, sehingga di sini menjadi limit ketika H menuju ke 0, fungsinya itu adalah sama fx0 ditambah H dikurangi dengan fx0 dibagi dengan H. Ininya
sama ya, cuman sekarang karena Q-nya itu adalah mendekati ke titik P gitu ya, jadi saya akan mencari kemiringan di titik P ini, sehingga menggunakan yang namanya kemiringan di titik P itu sama dengan menggunakan limit ketika H-nya itu adalah menuju ke 0. Seperti itu. Nah, ini syaratnya apabila limit tersebut ada nilainya. Ya. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan ke contoh dari rumus yang sudah kita bahas tadi di atas gitu ya. Contohnya di sini kita akan mencari ya kemiringan kurva yang diberikan oleh fungsinya itu adalah y sama dengan x kuadrat. Jadi di sini y sama dengan x kuadrat karena tadi kita notasikan y itu sama aja dengan fx. Jadi kita punya fx-nya itu adalah x kuadrat. Nah, pada titik di P 3,9. Jadi di sini koordinatnya ya, koordinatnya itu adalah x-nya 3 dan y-nya itu adalah 9. Ini adalah y-nya. Nah, kita akan mencari kemiringan kurva yang diberikan fungsi x kuadrat tersebut. Nah, caranya ya kita langsung saja menggunakan formula yang sudah kita peroleh, yaitu yang di sini. MP gitu ya, kemiringan di titik P-nya di titik 3,9 itu sama dengan limit H mendekati ke 0 ya. H mendekati ke 0, kemudian Fx0 ditambah H gitu ya. Nah, di sini adalah Fx0 ditambah dengan H dikurangi dengan F x0 karena tadi kan di titik P itu saya notasikan dengan x0 sama y0 tadi ya, sehingga di sini adalah x0-nya dan ini adalah y0-nya. Nah, setelah itu kita peroleh hasilnya ya, karena di sini x0 adalah 3, ini kan kita masih dibagi dengan H gitu ya. Ini ada limit H mendekati ke 0, ini kemiringan di titik P-nya ya, sehingga kita masukkan saja di sini. Nah, setelah itu karena kita fungsinya ya dari sini ke sini, karena kita diketahui fungsi fx itu adalah x kuadrat, sehingga untuk mencari f3 plus h itu sama dengan 3 plus h dikuadratkan. Nah, 3 plus h dikuadratkan ya. Sehingga di sini itu berubah menjadi 3 plus H dikuadratkan. Kemudian untuk F3-nya, F3 itu berarti 3 kuadrat. Karena X-nya sekarang dirubah menjadi 3. Jadi 3 kuadrat. Dibagi dengan H. H-nya adalah tetap. Nah, setelah itu 3 plus H kuadrat itu sama halnya dengan ini ya, 3 plus H dikali dengan 3 plus H. Hasilnya adalah 9 ditambah 3H ditambah 3H ditambah dengan H kuadrat. Hasilnya 9 plus 3 ditambah 3H itu adalah 6H plus H kuadrat. Jadi ini hasilnya. Kemudian dikurangi dengan 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian dibagi dengan H. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyederhanakan karena 9 dikurangi 9 itu hasilnya adalah 0, berarti tinggal 6H ditambah dengan H kuadrat dibagi H. Nah, dari sini ini juga bisa kita sederhanakan lagi. H dibagi H itu adalah 1, H kuadrat dibagi H itu adalah H. Sehingga kita peroleh limit H mendekati ke 0, 6 plus H. Nah, di sini ini sesuai dengan limit ya, untuk mencari limit itu sudah sempat kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Nah, sehingga kita langsung peroleh nilai limit H mendekati ke 0 dari 6 plus H itu hasilnya adalah sama dengan 6. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh terkait dengan bagaimana untuk mencari kemiringan di titik P 3,9 tersebut. Nah, setelah itu di sini kaitannya kemiringan, nah ya, kemiringan ini ternyata itu artinya adalah sama dengan yang namanya turunan gitu ya, nilai dari turunannya. Nah,
Di sini contoh selanjutnya ini kita akan mencari turunan dari fungsi f ya. Fungsi f tadi kan diketahui fungsi f-nya adalah x kuadrat. Nah, saya akan mencari turunannya dengan menggunakan rumus kemiringan yang ini ya, yang tadi sudah kita bahas, sehingga kita langsung saja masukkan di sini ya. Di sini kita tidak diketahui untuk titik kemiringannya ya, karena ini hanya untuk mencari turunan dari suatu fungsi x kuadrat saja. Sehingga tinggal kita masukkan di sini, ini fungsi tadi ya, dari rumus tadi yang di depan gitu ya. MP itu kan tadi sama dengan limit H mendekati ke 0 gitu ya. F x0 ditambah dengan H dikurangi dengan F x dibagi dengan H. Nah, untuk di turunan di sini itu prinsipnya sama, cuman di sini menggunakan notasinya adalah x gitu ya, bukan x0 lagi. Maaf gitu ya. Nah, kemudian setelah itu fx ya, setelah sampai sini kemudian kita masukkan karena tadi fungsinya diketahui fx itu sama dengan x kuadrat, sehingga fx plus h itu sama dengan x plus h kuadrat. Nah, seperti dengan proses yang sama di contoh soal tadi ya sebelumnya itu, sehingga kita dapatkan proses yang seperti ini gitu ya. Nah, ini hasilnya itu dibagi dengan H. Nah, ini prosesnya sama dengan contoh 1 yang di atas ini. Cuman di sini bedanya sudah ada diganti dengan titik X-nya itu 3 sama Y-nya itu 9 gitu ya. Tapi kalau di sini masih berupa variabel X. Nah, setelah itu ini bisa kita sederhanakan lagi, yaitu X kuadratnya bisa kita hapus ya, tinggal 2X kali H ditambah dengan H kuadrat dibagi H. Nah, ini juga kita bisa sederhanakan lagi ya. Jadi kita peroleh 2X plus H. Nah, limit ketika H mendekati dari 0 ya, mendekati ke 0 dari 2X plus H itu hasilnya adalah 2X. Nah, jadi di sini untuk mencari turunan itu kita menggunakan konsep dari limit ya, limit kemiringan tadi. Seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya 2X. Nah, kemudian kalau misalnya fungsinya saya rubah lagi menjadi X pangkat 3. Nah, di sini untuk mencari turunannya itu sama, kita gunakan rumus yang sudah kita bahas di atas ini ya. Kita tuliskan lagi di sini. Ini adalah rumus utamanya. Setelah itu, karena fx-nya sekarang berubah menjadi x pangkat 3. Sehingga fx plus h-nya berubah menjadi x plus h pangkat 3. Nah, ini juga kita jabarkan lagi ya, gitu ya. Nah, ini dari sini tadi ya, dirubah menjadi x plus h pangkat 3. Ini juga. Nah, setelah itu kita jabarin, hasilnya adalah seperti ini. Jabarin berarti x plus h kuadrat dikali dengan x plus h. Tadi x plus h kuadrat sudah kita peroleh gitu ya, di depan sini ya. Kemudian tinggal kita kalikan dengan x plus h-nya sehingga diperoleh hasilnya kalau dijabarkan adalah seperti ini ya. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikali h ditambah 3x kali h kuadrat ditambah h pangkat 3. Ya. Nah, kemudian dikurangi dengan x pangkat 3 dibagi h. Nah, dari sini kita juga bisa melihat ternyata ada yang bisa kita hilangkan habis ya, nilainya 0 gitu ya. Sehingga sisanya adalah 3x kuadrat kali h ditambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3. Nah, dibagi dengan H. Nah, setelah itu, karena di sini kita akan mencari limit ketika H-nya menuju ke 0 dari fungsinya adalah seperti ini ya. Tapi ini di sini juga masih ada H, dan ini H ini masih bisa kita sederhanakan lagi ya. H dibagi H itu adalah 1, H kuadrat dibagi H itu adalah H, H pangkat 3 dibagi H itu adalah H pangkat 2. Sehingga di sini bisa disederhanakan lagi bentuknya menjadi 3x kuadrat dikali 1 itu adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x dikali dengan H ditambah H kuadrat. Nah, ini baru kita cari nilai limitnya. Limit H mendekati ke 0 itu hasilnya adalah 3x kuadrat. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari turunan dari fungsi x pangkat 3.
Nah, kita masuk di terminologinya ya terkait dengan tadi ya apa namanya kemiringan dan juga turunan gitu ya. Jadi proses untuk menemukan suatu turunan atau turunan dengan kata lain itu disebut dengan derivatif ini itu disebut juga dengan diferensiasi atau differentiation gitu ya. Itu adalah proses bagaimana caranya untuk mencari turunan. Jadi turunan itu disebut dengan derivatif. Kemudian proses bagaimana untuk menemukan turunan itu disebut dengan diferensiasi. Nah, kemudian pada contoh sebelumnya gitu ya, untuk mencari kemiringan dari suatu parabola, tadi kan bentuk X kuadrat itu kan seperti parabola ya, bentuknya tadi kan bisa kita lihat di contoh sebelumnya tadi bentuknya membentuk parabola gitu ya. Nah, kemudian di titik X kuadrat pada titik 3,9. Nah, kita menggunakan definisi langsung dari turunan untuk menemukan F aksen 3, gitu ya. F aksen 3 itu dari contoh yang tadi sudah kita bahas, itu pasti hasilnya adalah dari fungsi 2X ini, ya, hasilnya itu pasti adalah sama dengan 6. Jadi hasilnya sama. Begitu juga untuk yang ketiga, gitu ya, ketika kita memasukkan fungsinya variabel X-nya dengan 3 gitu ya. Nah, tadi ya seperti ini ya, tadi ya contoh sebelumnya untuk X kuadrat, fungsi X kuadrat ini kan bentuknya seperti parabola ini ya, yang seperti ini ya, yang melengkung ini. Nah, ini bentuknya seperti parabola. Nah, ini tadi kemiringannya kan di titik 3,9 ya, di titik X-nya itu adalah 3, diperoleh kemiringannya itu adalah 6. Sedangkan ketika kita lihat di turunan di sini, ketika kita cari hasil turunannya itu adalah 2X, dan ketika kita menentukan nilai X-nya itu sama dengan 3, itu menyesuaikan dengan titik yang di sini tadi ya, 3, itu nanti kita peroleh, kita substitusikan langsung ke sini, sehingga hasilnya adalah sama dengan 6. Nah, ini hasilnya akan sama dengan ketika kita mencari kemiringan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini beberapa notasi yang nanti akan kita pakai gitu ya, akan kita pakai untuk simbol dari turunan. Nah, tadi ada F aksen X0 gitu ya, itu disebut sebagai turunan dari fungsi F pada titik X0 ini ya. Ini ya tadi ya, contohnya tadi F aksen dari titik 3 gitu ya. Nah, ini tadi fungsi fx-nya, kalau contoh di atas kan fungsinya adalah x kuadrat. Nah, kalau mencari f aksen dari 3, itu tadi hasilnya adalah sama dengan 6. Nah, ini bisa dicari dari kemiringan tadi. Nah, ini untuk turunannya. Nah, setelah itu untuk merepresentasikan suatu fungsi f, kita bisa menuliskan y gitu ya, atau fx. Demikian juga untuk turunannya dari suatu fungsi itu dapat direpresentasikan dengan banyak cara gitu ya. Nah, untuk menyatakan turunan dari F, kita dapat menggunakan notasi yang ada di sini. Ini ada beberapa notasi yang kadang dipakai di turunan. Kadang ada yang menggunakan F aksen saja gitu ya. Ada juga di buku-buku tertentu itu juga menggunakan Y aksen, atau bisa juga dengan DY per DX, atau derivatif tadi ya. DY per DI, DX gitu ya. Bisa juga ada yang menggunakan DF, DY, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk menyatakan turunan dari fungsi F pada titik X0 gitu ya. Misalnya X0-nya tadi, kalau di sini tadi contohnya adalah X0-nya 3 gitu ya. Nah, tapi kalau untuk menyatakan turunan dari fungsi F pada titik X0, nanti kita bisa menggunakan notasi-notasi yang ada di bawah ini. Jadi yang tadinya f aksen x ya fungsinya tadi kalau kita cari turunannya dari suatu fungsi itu adalah masih f aksen x gitu ya. Tapi ketika kita sudah mencari turunan di titik tertentu berarti itu sudah menjadi f aksen x0 di titik x0 seperti itu. Nah, ini notasinya. Ada juga dengan notasi yang lain yaitu y aksen x0, atau modelnya juga bisa seperti ini, atau yang di sini, atau ini. Nah, nanti disesuaikan saja gitu ya, bisa menggunakan f aksen x0, ataupun yang lainnya, sesuai dengan yang ada di teorinya gitu ya, seperti ini.
Oke, demikian yang bisa saya bahas, yang bisa kita bahas pada pertemuan hari ini gitu ya, pada video yang kelima ini, yaitu terkait dengan definisi dari turunan gitu ya. Jadi definisi turunan tadi terkait dengan kemiringan juga ya, kemiringan di suatu titik tertentu gitu ya dari kurva yang kita punya. Oke ya, berarti dari saya cukup sampai di sini untuk video yang kelima. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah gitu ya, baik salah kata ataupun salah tadi tulisannya atau tulisannya masih kurang jelas. Terus saya mohon maaf dan juga mohon koreksiannya apabila terdapat kesalahan baik yang tidak disengaja ataupun yang tidak disengaja gitu ya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.